Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita kembali bertemu bersama Pak Teddy untuk menyaksikan video pembelajaran TIK di hari ini, yaitu di jam pembelajaran TIK bersama Pak Teddy. Kita hari ini akan membahas review bab 2 setelah kemarin teman-teman melaksanakan PTS Ganjil semester 1 di materi bab 1, dan alhamdulillah kita di materi bab 2 sudah selesai ya. Sebenarnya sebelum PTS kita telah sempat membahas terlebih dahulu bab 2 dan kita akan saksikan reviewnya pada hari ini. Yuk kita mulai dengan diawali berdoa terlebih dahulu. Kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah. Yuk kita saksikan bersama-sama. Baik teman-teman semua, kita akan lanjutkan dengan materi review pembelajaran TIK kelas 4, khususnya untuk bab 2 bersama Pak Teddy. Kemarin sebelum PTS kita telah menyelesaikan bab 2 ya, tetapi kita akan review terlebih dahulu karena bab 2 ini nanti akan diujikan setelah PTS, berarti dipelajari dari ini reviewnya sebagaimana yang telah kita pelajari kemarin. Ya, bab 2 ini tentang etika dan keamanan berinternet sebagaimana di buku teman-teman di halaman 41 ya teman-teman. Yaitu yang pertama, apakah sih internet itu? Internet adalah jaringan komputer terbesar yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Sehingga dengan komputer ini teman-teman bisa mendapatkan data yang diinginkan dengan sangat cepat sekali, tergantung dari koneksi dari internet teman-teman semuanya ya. Selanjutnya adalah apa sih manfaat dari internet itu sendiri? Internet itu banyak sekali manfaatnya, yaitu dengan internet kita bisa memperoleh beragam informasi, membantu belajar, bermain, dan berkomunikasi dengan teman atau saudara yang jaraknya jauh jadi terasa dekat, seperti itu ya teman-teman. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, hal yang perlu kita ingat ketika berinternet adalah manfaatkanlah internet itu secara hati-hati. Terus kita berusaha mengetahui bagaimana cara menggunakan internet dengan aman. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara berkomunikasi di internet dengan baik dan santun. Di poin sebelumnya yang pernah kita bahas, salah satunya adalah di bab 2 ini adalah A, yaitu cara dan etika berkomunikasi digital. Yang pembahasannya adalah tentang komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan untuk berbagi informasi. Sedangkan komunikasi yang dilakukan melalui internet disebut dengan komunikasi digital, dan salah satu bentuknya adalah menggunakan email untuk berkirim surat secara elektronik. Email, elektronik, mail. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya surat elektronik ya. Oke, itu. Next adalah email. Nah, tadi yang tadi disampaikan, email adalah dalam bahasa Indonesia disebut dengan surel atau surat elektronik. Kita coba lihat teman-teman di layar. Di situ ada ahmad@tokomail.com. Apa sih maksudnya Pak Teddy? Nah, yang Ahmad ini adalah sebagai nama pengguna, bisa jadi pengirim ataupun penerima, yang berarti dia adalah menggunakan ya fasilitas dari jasa penyedia email. Dan tokomail.com itu adalah penyedia dari layanan email itu sendiri. Oke ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bagaimana cara berkirim email ya. Di sini teman-teman bisa lihat videonya cara berkirim email ya. Di sini ketika kita ingin menulis email, teman-teman bisa
memilih di sini tulis email ya, kemudian nanti setelah tulis email akan muncul jendela seperti ini, ditujukan kepada siapa emailnya tersebut ya, terus judulnya apa. Di sini adalah bidang untuk mengisikan email, dan ini adalah tempat mengirimkan lampiran berkas atau surat yang akan dilampirkan pada email yang kita buat, seperti itu ya teman-teman. Salah satu reviewnya ya. Kalau di video sebelumnya ini lebih lengkap ya, ada suaranya ya. Oke, selanjutnya ketika kita berkomunikasi digital, baik menggunakan email ataupun lewat video ataupun WhatsApp atau yang lain sebagainya, ada beberapa etika yang harus kita perhatikan. Antara lain yang pertama adalah hindari huruf kapital yang berlebihan. Kenapa? Karena kita jika menggunakan huruf kapital yang berlebihan itu mengesahkan bahwa kita itu sedang dalam keadaan marah atau kurang menyenangkan gitu ya, seperti teman-teman ya. Terus yang kedua adalah kutip seperlunya. Jadi ketika kita berkomunikasi digital, jika ingin menyampaikan sesuatu yang pentingnya saja kita to the point dan disampaikan secara baik gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak yang disampaikan dan yang hingga tidak jelas maksudnya gitu ya. Yang ketiga adalah memperlakukan pesan pribadi. Jadi kalau ada sebuah pesan pribadi, salah satu etikanya itu kita membalasnya dengan pribadi, secara pribadi juga, tidak membalasnya di grup gitu ya, di kumpulan grup seperti itu. Dan yang keempat adalah etika berkomunikasi digital adalah kita harus berhati-hati terhadap hoax atau berita bohong ya, karena berita bohong ini sangat berbahaya, bisa merugikan orang yang jadi korban ataupun kita tidak tahu, terus tahu aja ini berita ini hoax, kita membagikan ke orang lain, tahu-tahu ada yang melaporkan ya, berbahaya juga aja. Kita harus berhati-hati sekali teman-teman ya. Selanjutnya adalah gunakan bahasa yang baik dan benar ya, sebagaimana pernah disampaikan. Tentu saja kita telah belajar bagaimana saja cara berbicara, bahasa yang baik dengan sesama, dengan orang tua bagaimana, menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti ya, yang sesuai dengan yang telah diajarkan oleh ayah bunda dan bapak ibu guru di sekolah. Selanjutnya dari etika berkomunikasi digital adalah hindari mengirim file yang melanggar hukum, file-file yang menimbulkan tidak kenyamanan, atau file-file yang mempunyai hak cipta punya orang lain, seperti itu ya teman-teman. Karena jika kita mengirim file yang tidak baik, mengganggu kenyamanan, melanggar hukum, nah itu bisa berakibat orang lain tidak nyaman, bisa jadi kita dilaporkan ya, seperti itu. Terus bersikap santun seperti yang tadi disampaikan. Insya Allah kalau anak-anak salsabila sangat santun sekali, amin ya robbal alamin, dan sudah terbiasa dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh ayah bunda dan bapak ibu guru di sekolah ya. Selanjutnya berbagi konten yang bermanfaat. Nah ini dia teman-teman, membiasakan diri untuk berbagi konten yang bermanfaat sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dan disampaikan kembali di review hari ini. Oke, apa saja Pak tadi ya? Nasihat-nasihat agama, tips-tips belajar yang baik ya, seperti itu, dan yang lain-lain ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan, memanfaatkan air, dan yang lain sebagainya ya, masih banyak lagi. Menghargai kehidupan pribadi orang lain ya, kita saling menghargai ya, hal yang sifatnya kita tidak perlu tahu ya, tidak usah ingin tahu ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah di poin B. Poin B adalah kata sandi yang kuat. Ya, apa sih itu kata sandi, teman-teman? Kata sandi adalah kata kunci ya, teman-teman. Kata sandi itu adalah kata kunci. Kata kunci itu apa sih Pak Teddy? Kata kunci itu apa? Sebagaimana dijelaskan di sini di halaman 48. Kata sandi itu adalah kata rahasia yang digunakan untuk masuk ke suatu
tempat. Kata Pak Sandi atau kata rahasia disebut dengan kata apa namanya di sini, dengan kode rahasia ya, seperti itu ya. Terus maka kita perlu kata sandi ya, kita memerlukan kata sandi untuk keamanan kita dalam berinteraksi di media sosial. Karena ketika kita berinteraksi, sebagaimana dilihat teman-teman ketika masuk ke akun e-learning Salsabila salah satu contohnya, atau ke Gmail atau ke YouTube, teman-teman memerlukan kata sandi, username dan kata sandi agar hanya teman-teman saja yang bisa masuk, dan apa yang teman-teman kerjakan tidak diketahui oleh orang lain, seperti itu ya. Tips membuat kata sandi juga pernah disampaikan dan kembali patah disampaikan di review ini. Silakan lihat di halaman 49, yaitu gunakanlah 8 karakter atau lebih, menggunakan kombinasi antara huruf besar dan kecil, dan juga kombinasi dengan huruf, angka, dan simbol-simbol seperti dan atau bintang dan lain sebagainya ya. Dan yang terakhir adalah jika kita mempunyai kata sandi mempunyai akun yang banyak, usahakan kita menggunakan kata sandi yang berbeda, kuat dan mudah diingat ya, seperti itu. Kalau tidak ingin khawatir lupa ya, silakan teman-teman menuliskan di tempat-tempat di buku atau di gadget atau di apa yang sekiranya teman-teman yakin bahwa itu hanya kita yang tahu. Oke, selanjutnya adalah yang kemarin itu pembahasannya di poin C, itu adalah bermain game secara aman, dimana bermain game tentunya game ini sendiri terbagi dua, ada games online dan game offline. Game online adalah game yang dilaksanakan dengan menggunakan koneksi internet, dan game offline adalah game yang dikerjakan tanpa menggunakan internet. Dan bagaimana cara bermain game secara aman, teman-teman semuanya sudah pernah dijelaskan ya. Yang pertama adalah bermainlah dengan jujur. Kalau kita bermain dengan jujur, teman-teman juga senang, seperti itu. Terus apalagi di sini dengan teman-teman senang, otomatis kita bisa memiliki banyak teman ya. Yang kedua adalah periksa rating permainan. Maksudnya adalah untuk mengetahui salah satunya rating dari permainan cocok tidak untuk usia atas kita ya, kelas 4 SD. Nah, kalau tidak cocok jangan dimainkan ya. Terus laporkan kepada orang dewasa. Apa sih yang dilaporkan? Jika kita menemukan hal-hal atau teman-teman yang berbuat kurang baik ketika bermain game, segera laporkan kepada orang dewasa yang kita percaya, agar beliau atau teman kita tidak mengulangi perbuatan tersebut karena dapat mengganggu orang lain. Dan hati-hati dengan game yang berbayar, karena game-game sim berbayar itu ketika dia naik levelnya atau apanya kan selalu minta kita memasukkan membeli sejumlah uang untuk membeli perlengkapan tertentu untuk game tersebut secara online. Hati-hati ya, pemborosan ya, dan tidak bermanfaat karena kalaupun kita punya kelebihan uang, lebih bagus disedekahkan ya teman-teman ya. Oke. Buat avatar diri kita. Avatar itu adalah gambar animasi atau kartun ya, virtual yang menggambarkan tentang diri kita. Jadi agar wajah kita tidak mudah dikenali oleh orang lain, seperti itu. Dan yang terakhir adalah beristirahatlah secara teratur. Penting sekali nih teman-teman, sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya, beristirahat itu sangat penting. Olahraga jangan terus-terusan, nanti matanya sakit, apalagi di depan layar komputer terus, di depan HP terus ya, seperti itu ya teman-teman ya, dijaga ya. Dan selanjutnya adalah sikap terpuji. Nah, sikap apa saja yang terpuji yang dapat kita lakukan antara lain adalah ketika bermain game adalah bertanggung jawab dengan apa yang kita mainkan, apakah cocok untuk kita, bertanggung jawab dengan waktu, apakah waktunya berlebihan, apakah kita tidak mengabaikan waktu yang lain, waktu sholat, waktu belajar, waktu makan, waktunya membantu orang tua ya. Kita harus bertanggung jawab ketika kita bermain games ya. Selanjutnya adalah menghargai orang lain dan diri sendiri dengan kita bertanggung jawab terhadap waktu,
terhadap peralatan dan terhadap kesempatan orang lain. Berarti kita telah menghargai orang lain dan juga telah menghargai diri sendiri ya, karena kita telah melaksanakan hal yang baik. Selanjutnya, menjaga keselamatan diri dengan bermain secara bertanggung jawab, menghargai orang lain, ya, terus mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh, mengetahui kapan waktu istirahat, bermain game berapa lama. Berarti kita menjaga keselamatan diri ya, seperti itu. Karena dengan terlalu lama berarti mata kita bisa sakit. Tapi kalau kita diatur waktunya, kita menjaga kesehatan mata, selamatlah mata kita dari sakit ya, karena terlalu banyak bermain gadget. Dengan bermain bertanggung jawab, sopan dan lain-lain, kita berarti kita menjaga keselamatan diri kita di mata orang lain, dan orang lain tidak ada yang merasa tersakiti oleh kita ya, seperti itu yang juga telah disampaikan sebelumnya. Oke, ini dia nasihat dari Pak Teddy. Ada sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke, itu manfaatkanlah waktu, manfaatkanlah apa yang telah diberikan orang tua, fasilitas apapun itu, gunakan sebaik mungkin untuk menimba ilmu dan untuk dalam rangka mencari dan berbagi kebaikan, seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke, itu tadi review dari Pak Teddy. Mudah-mudahan review bab 2 ini menjadi bekal teman-teman untuk nanti mengerjakan materi bab 2 di pekan selanjutnya, mungkin tugas atau ini ya, PH ya teman-teman ya. PH mungkin ya teman-teman, seperti itu ya. Oke ya teman-teman ya, itu saja yang dapat tadi disampaikan. Jazakumullah khairan. Dan ada sebuah pesan dari Pak Teddy, jadilah yang terdepan dalam kebaikan, jangan biarkan waktumu berlalu dengan game. Ingat selalu nasihat ayah dan bunda, semua jalan untuk kebaikan teman-teman semuanya. Oke, kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Pak Teddy pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.